Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil proyek akhir kami mengenai penerapan smart pada perusahaan jasa keuangan, yang beranggotakan saya sendiri Dwi Kalarisa dengan NIM 21337031 dan 3 rekan saya Fadira Vitasya Putri dengan NIM 21337034, Nabila Husni dengan NIM 21337011 dan Susi Jumiati dengan NIM 21337020. Materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu tentang latar belakang. SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa pentingnya ia dibandingkan dengan kriteria lainnya. Adapun tahapan-tahapan dalam metode SMART, yang pertama itu menetapkan kriteria yang akan digunakan, yang kedua menentukan sub-kriteria untuk setiap kriteria, yang ketiga menentukan normalisasi bobot untuk setiap kriteria yang berfungsi untuk mengukur nilai kinerja yang ternormalisasi dari kriteria tersebut. Di bawah ini merupakan rumus dari normalisasi bobot, di mana WJ merupakan normalisasi bobot dan sigma WJ yaitu total keseluruhan normalisasi bobot. Yang keempat, memberikan penilaian kriteria untuk masing-masing alternatif yang selanjutnya ada diubah ke dalam bentuk nilai. Yang kelima itu menghitung nilai utility untuk setiap kriteria supaya dapat mengetahui alternatif mana yang layak atau tidak layak dipilih. Nilai utility ini bergantung pada sifat kriterianya. Sifat kriteria terbagi menjadi dua jenis, yaitu kriteria biaya atau cost dan kriteria keuntungan atau benefit, di mana kriteria cost memiliki rumus Cmax dikurang Ccount per Cmax dikurang Cmin. Dan kriteria benefit memiliki rumus Ccount dikurang Cmin per Cmax dikurang Cmin. Yang keenam itu menghitung nilai keseluruhan utility menggunakan rumus di bawah ini. Yang ketujuh itu melakukan perankingan akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Husni. Baik, selanjutnya metode SMART itu dapat digunakan dalam perekrutan di perusahaan jasa keuangan untuk seleksi kandidat yang objektif. Dengan bobot kriteria yang tepat, perusahaan dapat memilih kandidat yang terbaik. Proses evaluasi melibatkan kualifikasi, pengalaman, kemampuan, etika kerja, dan kecocokan budaya. SMART dapat meningkatkan akurasi seleksi dan retensi karyawan. Karenanya, metode ini dapat membantu membangun tim yang kompeten dan berkomitmen di industri keuangan. Tujuan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandidat terbaik dari 5 calon pekerja untuk posisi administrasi keuangan. Dengan penerapan metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Selanjutnya, untuk hasil pembahasan penelitian, sebuah perusahaan jasa keuangan akan melakukan rekrutmen tenaga kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi administrasi keuangan sebanyak 1 orang. Ada 5 kriteria yang digunakan untuk melakukan penelitian, yaitu untuk kriteria yang pertama yaitu pengalaman kerja atau diinisialisasikan sebagai C1, lalu selanjutnya ada pendidikan sebagai C2, usia sebagai C3, status perkawinan sebagai C4, dan alamat sebagai C5. Selanjutnya yaitu calon pekerja. Untuk calon pekerja yang pertama yaitu Rizky Samur sebagai A1, calon pekerja yang kedua yaitu Retno Melani sebagai A2, selanjutnya yaitu Ayu Saraswati sebagai A3, Fahlevi sebagai A4, dan yang terakhir yaitu Ferdi Sando sebagai A5. Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria masing-masing sebagai berikut. C1 yaitu 30% sampai C5 itu 15%.
Untuk kriteria benefit terdapat pada C1, C2, dan C3, sedangkan untuk kriteria cost terdapat pada C4 dan C5. Untuk penyelesaian contoh kasus penelitian, pada tahap pertama kita menentukan kriteria dan alternatif. Sebelum melakukan perhitungan, terlebih dahulu menentukan kriteria benefit dan kriteria cost. Untuk kriteria benefit diantaranya terdapat pengalaman kerja atau C1, pendidikan atau C2, dan usia atau C3. Lalu untuk kriteria cost itu ada status perkawinan atau C4, alamat atau C5. Lalu tahap kedua yaitu menentukan bobot kepada setiap alternatif. Diberikan berdasarkan setiap kriteria dan menghitung nilai normalisasi bobot. Pembobotan untuk tiap-tiap nilai kriteria terdapat pada tabel berikut. Dari C1 0,3, C2 0,2, C3 0,2, C4 0,15, C5 0,15, dan untuk totalnya itu bisa dijumlahkan menjadi 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadira Fitasya. Baik, selanjutnya untuk penyelesaian contoh kasus tahap ketiga, yaitu memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Di sini kami menggunakan Excel dan tampilan hasilnya sudah tertera pada layar, di mana alternatif yang tersedia yaitu ada Rizky Samur, Retno Melani, Ayu Saraswati, Pahlevi, dan Ferdi Sando, dengan sistem pendukung keputusan calon administrasi keuangan yaitu terdiri dari pengalaman, pendidikan, usia, status, alamat. Nilai kriteria untuk setiap alternatif sudah tertera dalam masing-masing tabel. Selanjutnya, penyelesaian contoh kasus untuk tahap keempat yaitu merubah nilai kriteria untuk setiap alternatif ke bilangan desimal. Dari tahap ketiga tadi, kita mengubah hasilnya ke dalam bentuk desimal dengan bentuk 0,5, 1, 0,7, 0,7, 0,8, dan seterusnya. Next. Selanjutnya yaitu untuk tahap kelima yaitu menghitung normalisasi data nilai kriteria untuk setiap alternatif. Dikarenakan untuk kasus ini tidak perlu dilakukan menghitung normalisasi data kriteria di setiap alternatif dikarenakan nilainya telah comparable atau sebanding. Selanjutnya itu angka 6, yaitu menghitung nilai utility terhadap setiap alternatif. Menentukan nilai utility dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Dengan rumus untuk kriteria benefit yaitu C-count dikurang C-min per C-max dikurang C-min dikali 100%. Dan untuk kriteria cost yaitu C-count dikurang C-min per C-max dikurang C-min dikali 100%. Dengan hasil yang telah dilakukan perhitungan pada Excel tertera pada layar. Untuk alternatif A1 yaitu untuk C1-nya 0,375, C2-nya 1, C3-nya 0,5, C4-nya 0,5, C5-nya 0,66, dan seterusnya untuk alternatif A2, A3, A4, A5, hasilnya dapat tertera pada layar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Susi. Tahap selanjutnya yaitu menentukan nilai akhir. Dengan rumus dapat dilihat di layar. Dengan nilai bobot yaitu 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, 0,15. Dari hasil rumus tersebut didapatkan hasil perhitungan nilai akhir yaitu dapat dilihat pada layar dengan alternatif yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Dan kriterianya yaitu C1, C2, C3, C4, C5. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan nilai tertinggi diperoleh alternatifnya yaitu A2, yaitu Retno Melani. Berdasarkan hasil dan analisis yang sudah dibahas tadi, didapatkan kesimpulan yaitu nilai tertinggi sebesar 0,689286 yang diperoleh pada A2.
yaitu Retno Melani, menonjol sebagai pilihan utama untuk posisi administrasi keuangan. Evaluasi objektif menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi, kemampuan, dan potensi yang paling sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, menjadikannya kandidat terbaik. Dengan penekanan pada skor tertinggi ini, keputusan untuk memilih Retno Melani didasarkan pada kualitas dan kinerja yang unggul. Diharapkan kontribusinya akan membawa manfaat dan kesuksesan bagi organisasi. Saran untuk penelitian ini yaitu dalam strategi rekrutmen yang efektif, perusahaan perlu mempertimbangkan kualifikasi, pengalaman, dan potensi pengembangan calon karyawan. Fokus pada kemampuan belajar dan kontribusi jangka panjang akan memastikan perusahaan merekrut individu yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan memiliki potensi untuk pertumbuhan dan kesuksesan berkelanjut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada teman saya yaitu Dwi Kalerisa. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.